Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7, dan kita berharap bisa sampai di hujung Ramadan dan memasuki Idul Fitri dengan sehat dan diampuni segala dosa kita. Ma'asyiral muslimin, pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat daripada puasa Ramadan adalah masuknya dengan pasti bulan Ramadan dan berniat. Sebagaimana hadis Nabi tadi telah kita bacakan, inna a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan memperoleh pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Dan selanjutnya kita sambung syarat puasa yang ketiga adalah Islam. Maka nantinya tidak akan sah orang yang kafir ataupun murtad apabila dia berpuasa. Dan yang keempat adalah berakal. Itu syarat yang keempat. Syarat kelima, orang-orang berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas. Ini terkhusus bagi perempuan. Dan yang terakhir, yang keenam, syarat orang berpuasa itu menahan dirinya dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita lihat, apa sih yang membatalkan puasa itu, yang perlu kita tahan di saat kita berpuasa. Di antaranya yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, di mana di tubuh kita ada 5 rongga terbuka, yaitu mulut, hidung, telinga, dubur, dan kubul. 5 jenis lubang tersebut diharamkan memasukkan sesuatu dalam kategori sudah berlebihan. Tapi di kalangan ulama telah menyebutkan apabila kita memasukkan ujung jari saja tapi tidak sampai pada batin daripada hidung, itu hukumnya boleh apabila diperlukan, dan makruh kalau kita cuma untuk iseng-iseng saja. Begitu juga dengan telinga, mulut, dan yang lainnya. Dan apabila kita memasukkan sudah lebih sampai ke batinnya, maka batallah puasa kita. Contohnya yang tidak sampai ke batin, telunjuk kita masukkan ke telinga, sampai batasan telunjuk enggak masuk ke dalam, itu enggak membatalkan puasa. Tapi kalau kita udah mengambil cotton bud dan memasukkan ke telinga sampai ke batas batin, maka batallah puasa kita. Begitu juga ketika kita berkumur-kumur air, apabila dia udah masuk ke batasan sya atau kerongkongan bagian tengah, maka batallah puasa. Tapi makruh hukumnya kalau kita memasukkan tanpa ada keperluan. Makanya di sini ada juga perbedaan pendapat. Apabila kita maksudnya memasukkan air ketika berwudu 3 kali, maka itu andai kata terminum airnya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau udah lebih daripada 3 kali, itu udah membatalkan puasa, karena tidak dianjurkan berkumur-kumur atau membasuh daripada
mengambil air wudhu itu melebihi daripada 3 kali. Dan selanjutnya begitu juga dengan yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang di bawah, itu kubul ataupun dubur, itu membatalkan. Makanya berhati-hatilah ketika kita cebok, membasuh BAB, itu jangan sampai kita merubah posisinya tangan kita seperti ini, tetapi hendaklah dengan tengah jari agak diangkat aja. Hanya sekedar itu untuk menjaga puasa kita. Kemudian juga yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Dan apabila dia melakukannya dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Malah disebutkan apabila kita tidak sengaja memakan makanan atau minum air, itu menjadi rahmat buat kita dan tidak membatalkan puasa kita. Itulah pelajaran untuk hari ini. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan dari hamba Allah ini. Ada yang menanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya salat tarawih 2 rakaat sekali salam atau 4 rakaat sekali salam? Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, salatul lail masna masna. Salat malam itu dikerjakan dengan 2 rakaat. Walaupun ada riwayat daripada Aisyah menyebutkan bahawa Rasulullah salat 4 rakaat. Itu pun di kalangan ulama berbeda pendapat. Cuma dari kalangan Imam Syafi'i menyebutkan tidak sah salat dengan 4 rakaat. Tapi tidak ada di kalangan ulama yang menyatakan tidak sah salat dengan 2 rakaat. Maka untuk lebih selamat kita ambil yang 2 rakaat saja. Termasuk salat witir. Salat witir itu mana lebih bagus kita mengerjakan 3 rakaat sekali salam atau 3 rakaat 2 kali salam? Paling bagus dikerjakan, karena sesuai dengan hadis tadi kita kerjakan 3 rakaat itu 2 kali salam. Rakaat pertama kita lakukan 2 rakaat salam pertama, dan salam kedua kita lakukan dengan 1 rakaat. Semoga ada manfaatnya bagi penanya. Sekian saja, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum